minimal kalau ada teman-teman swasta itu ya mungkin bisa mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Pak untuk pembuatan bank sampah. Jadi dengan adanya permohonan itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi untuk sebenarnya menurut saya dalam penanganan dan pengurangan sampah di Bahodopi itu yang lebih penting sebenarnya itu yang harus kita secepatnya sarana prasarana pengolahan sampah yang kita siapkan itu yaitu TPS 3R. TPS 3R Pak. TPS 3R ya. Itu karena Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bahodopi. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali Bapak ini langsung dari Bungku, langsung diimpor dari Bungku. Jauh-jauh ke sini demi podcast Bahodopi. Bagaimana kabar ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ji Padi. Sebelum kita memulai podcast kita hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Bumi Morowali di YouTube dan sosial medianya di Instagram dan Facebook. Oke, kita kembali lagi ke Bapak yang keren di samping saya ini. Pak, bisa perkenalkan diri Pak? Ya. Nama saya itu ya Muhdar Dami. Ya, saya kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali sebagai Kepala Bidang Persampahan Pengolahan LB3 dan Peningkatan Kapasitas di Kabupaten Morowali. Berarti Pak Mudar ini main-main sampah terus di Padi? Sampah terus pokoknya. Sampah terus. Sampah dedikasi untuk sampah di sampah LB3. Iya Pak. Limbah berarti Padi. Limbah B3. Sebelum saya bertanya ini Pak, mungkin dari Pak Mudar, bagaimana Pak Mudar lihat sekarang perkembangan intensitas sampah dan penanganan sampah di Bahodopi Pak? Kalau kita melihat pengolahan dan penanganan sampah di Bahodopi ini memang harus butuh kerjasama antara stakeholder yang terkait. Iya. Tidak bisa dilimpahkan satu pihak. Betul. Tidak bisa dilimpahkan seseorang atau komunitas tertentu atau dinas Pemda Morowali. Harus ada kerjasama semua elemen-elemen yang bisa membantu dalam hal pengolahan sampah. Berarti harus lebih bersinergi Pak Di, begitu Di? Iya, harus kita bersinergi dalam pengolahan sampah. Ini Pak, contohnya kayak saya misalnya atau Pak mau bikin bank sampah begitu untuk bantu pengurangan sampah. Bagaimana pandangannya Bapak itu kalau misalnya bank sampah didirikan oleh swasta di Bahodopi atau ya skala Morowali lah? Ya, di dalam pengolahan sampah Jakstrada itu Kabupaten Morowali itu sudah ada peraturan bupatinya itu nomor 13 tahun 2019 itu bahwa di dalam itu penanganan sampah dengan pengurangan sampah itu dia masuk termasuk bank-bank sampah yang dikelola oleh teman-teman swasta. Di situ harus sudah ada pelaporan dari mereka untuk masuk gimana dalam hal pengurangan sampah. Untuk teman-teman dari swasta untuk melakukan pembuatan bank sampah itu kami dari Pemda Morowali dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali itu sangat mengaspirasi dan merespon. Iya, Pak. Untuk dalam hal apabila ada teman-teman dari komunitas atau penggiat sampah itu yang akan melakukan pembuatan bank sampah swasta. Ini Pak, kan kalau mau bikin bank sampah mesti izin toh Pak. Izinnya itu langsung ke Dinas Lingkungan Hidup atau bagaimana Pak, atau ke pemerintah setempat saja bisa? Siapa tahu ada teman-teman pemirsa yang menonton tuh mau bikin tergerak hatinya mau bikin bank sampah, izinnya bagaimana itu Pak? Minimal kalau ada teman-teman swasta itu ya mungkin bisa mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Pak untuk pembuatan bank sampah. Jadi dengan adanya permohonan itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi untuk pembuatan itu, untuk pembuatan SK-nya, apa strukturnya, apa semua itu. Karena nanti itu akan kami rangkumkan bahwa salah satu sebagai bank sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup. Dia berarti dia bukan bank sampah Indo, dia bank sampah cabang atau yang ada di cabang yang ada di Kabupaten Bahodopi. Kita tetap apresiasi. Ini kan Pak, kita berdua ini sering ketemu tuh Pak dalam kegiatan lingkungan. Saya lihat Pak Mudar aktif sekali kegiatan lingkungan. Sudah beberapa acara kita ketemu Pak. Kenapa Pak Mudar, maksudnya apa yang memotivasi Pak Mudar sampai
selain pekerjaan apa di luar pekerjaan, maksudnya kenapa pribadinya Pak Mudar tergerak untuk lebih intens dengan sampah, Pak? Eh, Kalau kita berbicara soal lingkungan, lingkungan itu sebenarnya salah satunya sampah itu yang mempengaruhi lingkungan. Betul, Pak. Lingkungan kebersihan. Itu bukan cuma areal penambangan apa semua yang mempengaruhi lingkungan, tapi termasuk sampah itu juga yang tidak dikelola dengan bagus mempengaruhi lingkungan. Saya tergerak di situ kenapa? Ada filosofi mengatakan bahwa alam itu jaga saya dan saya akan jaga kalian. Iya, betul. Iya, jadi mari kita sama-sama menyelamatkan alam supaya dia menyelamatkan kita juga. Betul. Ya, termasuk juga dulunya di sini di Bahodopi ini termasuk daerah-daerah lingkungan yang bersih. Iya. Nah, dengan masuknya perusahaan itu, dengan adanya masyarakat yang datang mencari kerja, maka kita lihat mungkin lingkungan sudah akan gangguan sedikit. Iya, Ya, betul. disitulah saya terdorong bagaimana kita sama-sama dengan teman-teman semua untuk bagaimana mensosialisasikan atau mengajari masyarakat dalam hal pengolahan sampah supaya lingkungan itu tetap terjaga. Iya. Ini kan Pak, sampah otomatis yang menunjang intensitas sampah ya manusianya. Iya. Kepadatan manusianya tuh Pak tuh. Kita lihat dulu Bahodopi 2010 ke bawah masih sepi penduduk, intensitas sampah masih kurang Pak. Dengan sekarang kita lihat sendiri bagaimana kepadatan penduduk di Bahodopi itu Pak. Bagaimana menyikapi itu Pak atau mencari solusi dari kepadatan penduduk yang menghasilkan sampah. Berarti ini sampah kan makin otomatis makin hari makin banyak tuh Pak. Mungkin ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Kabit. Ya. Solusi untuk penanganan sampah dan pengolahan pengurangan sampah di Kecamatan Bahodopi sebenarnya kita harus sebagaimana saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa kita harus ada kerjasama. Harus ada kerjasama dengan teman-teman penggiat lingkungan di Kecamatan Bahodopi. Iya, betul. Kemudian solusinya sebenarnya di sini bagaimana pertama kita membuat mengadakan sarana dan prasarana dalam hal pengolahan sampah. Betul, Pak. Itu solusinya. Betul. Nah, kemudian setelah ada sarana dan prasarana dalam pengolahan sampah ini, baru kita edukasi masyarakat. Betul. Kita edukasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, karena untuk menyadarkan mereka bahwa bagaimana pentingnya lingkungan yang bersih tanpa bebas sampah. Betul. Nah, itu yang harus kita harus programkan ke depannya bagaimana penanganan sampah yang lebih baik di Kecamatan Bahodopi. Iya. Ini kan Pak tadi berbicara kan jawabannya Bapak sarana dan prasarana atau Pak. Kita lihat sarana dan prasarana di Bahodopi kurang memadai lah. Bisa ya maksudnya dari kita lihat sendiri tuh Pak bagaimana. Contoh TPA Pak. TPA di Bahodopi, TPA baru satu Pak tuh TPA di Bawah Makmur. Bagaimana apakah ini kita lihat kan TPA di Bawah Makmur sebenarnya Pak sebenarnya untuk kedepannya seharusnya mungkin ditambah Pak TPA-nya karena melihat kepadatan penduduk dan intensitas sampah yang melonjak terus tahun ke tahun malahan signifikan sampahnya Pak. Ditambah lagi pengelolaannya yang kurang terintegrasi makanya jadi begitu. Bagaimana apakah menurut kacamatanya Pak Kabit apakah harus ditambah TPA di Bahodopi Pak? Sebenarnya menurut saya dalam penanganan dan pengurangan sampah di Bahodopi itu yang lebih penting sebenarnya itu yang harus kita secepatnya sarana prasarana pengolahan sampah yang kita siapkan itu yaitu TPS 3R. TPS 3R Pak. TPS 3R ya. Itu karena kenapa paradigma yang sekarang ini dulu itu ambil sampah buang. Iya. Tapi sekarang dirubah lagi, ambil sampah kelola. Iya, betul Pak. Jadi dengan adanya TPS 3R yang mungkin di setiap desa ada nanti itu, jadi semua sampah itu kita bawa ke sana dulu. Iya. Kita mulai kelola. Jadi residunya lah yang kita bawa ke TPA. Menurut saya itu, saya berpikir karena TPA itu jangka lama. Iya, betul. Karena apabila kita mau mengajukan pembuatan TPA itu perlu kajian yang lebih memadai supaya tidak terjadi nanti pencemaran lingkungan. Betul. Kenapa saya karena demikian bahwa
pembangunan TPA itu memerlukan dana yang besar. Betul, betul. Jadi harus dikaji betul-betul supaya ketika dia berjalan nanti tidak akan ada pencemaran lingkungan di situ. Kemudian saya lebih cenderung lebih pas kalau memang di Bahodopi ini kita dirikan TPS 3R. TPS 3R Pak. Itu TPS Tabe Pak. TPS 3R per desa begitu Pak. Per desa. Per desa. Iya. Per desa ketika sudah ada, apakah dia dari bantuan CSR perusahaan, mungkin dari desa atau dari bantuan pemerintah daerah Morowali. Ketika sudah ada itu, jadi kami Dinas Lingkungan Hidup bisa turun pembinaan. Pembinaan bagaimana untuk menjalankan TPS 3R itu yang lebih baik. Nah, di situ kalau kita sudah mengelola sampahnya itu, jadi sampahlah yang tidak terpakai itulah yang kita bawa ke TPA Baru. Saya berpikir mungkin kalau ada di TPS 3R itu kita sudah kelola sampahnya, ada yang dikompos, sampah plastik kita daur ulang, daur ulang. Mungkin itu residunya itu paling banyak itu seminggu baru bisa kita angkut ke sana, ke Bahodopi. Jadi untuk TPA itu saya rasa ya jangka panjang lah yang kita yang mendesak sekarang ini Pak TPS 3R itu yang harus direalisasikan. Kemudian TPS 3R ada, kita bangunlah bank sampah di seputar supaya dia satu komplek dia. Betul, Pak. Kemudian masalah TPA itu sebenarnya TPA itu bukan maksudnya satu orang atau siapa bisa menunjuk bahwa di sini TPA Anda bisa. Karena dia perlu kajian-kajian tersendiri untuk melakukan pembangunan TPA. Apalagi sekarang ini pembuangan sampah open dumping ini sudah dilarang. Karena sekarang itu sistem itu TPA itu sanitary landfill sekarang yang digalakan sekarang di Indonesia. Ini kan Pak, TPA di Bahodopi satu tuh. Saya dengar ada yang bilang cuma boleh satu TPA, ada yang bilang boleh lebih dari satu. Yang mana betul itu Pak sebenarnya? Bisa diklarifikasi dulu. Sebenarnya itu untuk mohon maaf ini ya, Pak. Untuk TPA di Bahodopi, sebenarnya Bahodopi belum ada TPA. Belum ada TPA karena belum ada kajian khusus, belum ada karena TPA itu punya kajian penelitian khusus untuk berarti lebih TPA. Ke tempat pembuangan sementara begitu dia, Pak. Dia open dumping itu. Belum adaannya karena secara dasar hukumnya belum ada bahwa dikatakan TPA itu karena dia masih open dumping. Betul. Ya. Anunya Pak, TPA bisa dua atau itu no problem, tidak ada masalah. Tapi cuman harus melalui kajian dulu baru bisa. Itu pun pembangunan TPA satu daerah itu bisa karena TPA itu bisa mungkin dana dari Pemda bisa. Dana dari kementerian bantuan kementerian bisa. Betul. Mungkin siapa tahu mungkin dari perusahaan bisa bantu bangun TPA, tidak ada masalah. Cuma yang itu pengelolaannya nanti itu yang harus dikelola dengan baik. Iya betul. Ini kan Pak, rata-rata per kabupaten, per kota tuh ada semua petugas kebersihan yang maksudnya langsung dibawahi sama Dinas Lingkungan Hidup Pak. Total berapa sudah petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup yang terdaftar Pak? Untuk petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sekarang itu yang melakukan pengelolaan sampah itu dengan penanganan sampah itu ya penyapu jalan itu, pembersih jalan itu. Jadi mereka itu penyapu jalan itu tugasnya mereka itu membersihkan sampah-sampah dengan jalan atau fasilitas umum atau terminal apa semua itu mereka punya tugas itu. Itu sebanyak 309 orang. 309 orang, Pak. Kemudian untuk tenaga pengangkut sampah itu sekitar 40 orang. 40 ready di DLH itu Pak? Iya, di DLH 40. Armada itu Pak di? Armada kami itu mobil amrol kontainer itu baru 3. 3, kemudian 4. Ada bantuan dari PT Hengjaya kemari 1, berarti 4. Kemudian treknya kami itu baru 4. Ini Pak. 4 trek 4 ini skala kabupaten ini. Untuk khusus di Bungkus saja atau kami gimana? penanganan ini baru sebatas wilayah Bungkus. Oh iya. Tapi kami sudah punya program 2022 bagaimana kami masuk ke Bahodopi untuk membantu penanganan sampah di sini, pengolahan sampah dan penanganan sampah di Bahodopi itu. Sisa kami nanti bikin pertemuan dengan BUMDes, dengan kepala desa, dengan Pak Camat bagaimana solusi jalan keluar penanganan sampah di Bahodopi supaya lebih bagus. Itu Pak, betul. Ini kan Pak 309 yang kita bilang tadi itu, apakah 309 petugas sampah ini menurut
menurut pandangannya Pak Kabit, apakah 309 ini cukup untuk membackup Kota Bungku? Saya rasa lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya Pak. Oh, kalau armada ya Pak, armada 4 mobil, apakah cukup untuk Kota kalau Bungku? Atau itu mungkin menurut tak harus ada tambahan lagi sebenarnya? kita upayakan bagaimana supaya ada penambahan. Iya. Karena masih ada juga desa-desa di Bungku Tengah itu yang belum kami jangkau untuk pengambilan. Termasuk iya, ada beberapa desa yang belum itu karena masih kekurangan armada. Ini kan Pak, mungkin ada data Pak, berapa intensitas sampah Morowali total? Ada datanya atau per Bungku saja, Bungku atau Bahodopi? Kalau timbulan sampah yang maksudnya ya? Iya. Ya, jadi timbulan sampah Kabupaten Morowali itu dikalikan saya jumlah penduduk. Jumlah penduduknya berapa? Kemudian dikali 0,5. Itulah timbulan sampah per hari di Kabupaten Morowali. Luar biasa itu Pak kalau begitu. Karena kalau Bahodopi itu kemarin kami hitung sekitar itu tadi kita hitung-hitung itu jadi setiap orang itu dia menghasilkan sampah itu 0,5. Betul Pak. Hitungan dari kementerian itu. Jadi kita hitung saja berapa jumlah penduduk Bahodopi kali 0,5 itulah timbulan sampah yang tiap hari dihasilkan di daerah. Ini kan Pak salah satu cara mengurangi sampah ya, sampah dikelola toh Pak toh. Cuman kalau dikelola lagi kembali lagi kan pemilahannya Pak toh. Pemilihannya yang bikin setengah mati. Mungkin kalau menurutku bagusnya kalau dipilah memang lebih awal dari rumah tangganya, dari rumah per rumah tuh supaya lebih enak. Kalau kan pemilihan dari rumah lebih efektif Pak toh. Bagaimana pandangannya Pak Kabit tentang itu Pak? Sebenarnya kemarin itu sudah ada surat edaran menteri, sudah ada edaran itu bahwa bagaimana pilah sampah dari rumah itu sudah ada edaran itu. Jadi itu dari kita dari penggiat lingkungan itu yang memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat, mungkin memang harusnya itu kita harus siapkan dulu tempat tong sampah mungkin kita bisa hitung mungkin dalam satu rumah berapa dia butuh tong sampahnya di situ. Betul. Mungkin dalam satu rumah itu satu RT RW itu di situ kita bisa hitung. Jadi tong sampahnya itu merah, kuning, hijau. Iya. Karena sudah ada pembagian sampahnya itu. Merah untuk organik, kuning untuk plastik, untuk merah untuk LB3. LB3 itu. Ada juga ditambah lagi dengan biru. Biru sekarang itu dikategorikan sebagai sampah yang bisa daur ulang kayak dos. Iya Pak, iya. Itu. Jadi seandainya itu bisa kita laksanakan itu, kita bisa kita edukasi masyarakat, mungkin setiap hari kita sampaikan masyarakat. Betul. Karena masyarakat kan udah tahu. Kita simpan saja itu tong sampah 3 warna, 4 warna itu dia pikir cuma karena supaya supaya keren, banyak warna padahal tujuan warna itu ada tersendiri. Mungkin dari warna itu mungkin kita taruhkan label bahwa sampah yang dibuang di sini sejenis ini. Mungkin bisa di situ bisa kita edukasi masyarakat. Itu memang tidak semudah itu, tapi kita jalan terus edukasi kepada masyarakat. Betul Pak. Sampaikan sama mereka bahwa saya rasa kalau memang mereka sudah lihat bahwa di tong sampah ini warna ini sampah ini yang dibuang. Karena mereka nggak tahu. Betul. Kalau mereka sudah lihat, oh iya ini kalau di sini di warna ini di sini sampahnya untuk sampah ini. Mungkin bisa itu. Insya Allah kita akan kerjasama dengan teman-teman Bahodopi bagaimana supaya kita galakan itu pilah sampah dari rumah. Kan sudah ada surat edaran kemarin itu dari kementerian untuk pilah sampah dari rumah. Ini kan Pak, kita lihat banyak relawan sampah Pak, terkhususnya Bahodopi. Bagaimana Pak Kabit lihat itu Pak, antusiasnya teman-teman dari penggiat lingkungan? Kami dari Pemda Morowali khususnya Dinas Lingkungan Hidup sangat berterima kasih dengan antusias relawan-relawan yang selama ini melakukan pembersihan pengolahan sampah di Bahodopi. Kami terima kasih banyak karena tanpa dari teman-teman relawan itu sampah di Bahodopi itu mungkin ya nggak tahu lah bagaimana. Karena terus terang jujur saja kami mengakui bahwa kami belum bisa menangani sampah di Bahodopi. Betul. Jadi dengan adanya BUMDes yang sudah kelola, dengan adanya teman-teman yang melakukan aksi kebersihan selama ini, itu sangat membantu sekali kami Pemda Kabupaten Morowali dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk dalam hal pengelolaan sampah. Betul Pak. Ini kan Pak sempat ada dulu tetangga kos Pak tuh buang sampah. Saya tegur bilang,
jangan buang di situ, dia tumpuk di pinggir jalan. Hmm. Dia jawabnya bilang, terus saya mau buang di mana? Dia jawabnya begitu Pak, terus saya mau buang di mana? Saya bilang, iya betul juga, dia mau buang di mana juga. Bagaimana pandangannya Pak Kabit itu tentang itu Pak? Itulah yang selama ini beberapa kali saya sampaikan waktu sering pertemuan saya dengan teman-teman kepala desa, anggota BUMDes, Pak Camat, bahwa yang perlu kita tetapkan di tiap desa atau dusun itu di mana TPS. Betul. Sementaranya itu dulu. Betul. Itu yang perlu, karena walaupun kita larang masyarakat mau buang sampah, jangan buang sampah sembarangan, tapi kalau tidak ada kita siapkan. Mereka tidak akan di mana mereka buang sampah. Tapi kalau sudah ada kita siapkan konten lokasinya di mana, kontainernya sudah bagus, kita mulai bibit pelan bahwa di sinilah tempat pembuangan sampah sementara. Mungkin mereka sudah bisa kita arahkan untuk pembuangan sampah di situ. Itu yang harus lebih penting sebenarnya, kita harus bagaimana di Bahodopi harus ada itu. Lokasi-lokasi TPS di tiap lingkungan, tiap DE, tiap RW atau RT. Mungkin itu yang lebih penting. Tapi Pak, sudah berapa lama menjabat sebagai Kabit Pak? Saya dari Dinas Lingkungan Kehutanan sudah dari Dinas Kehutanan. Saya dari Dinas Kehutanan sebagai Kabit. Dulu pernah Kabit pengusahaan hasil hutan, pengusaha hasil hutan. Habis itu saya pindah Dinas Lingkungan Hidup tahun 2017, cuma jadi sekitar 5 tahunnya. Iya. Ini kan sudah Pak Kabit sudah 5 tahun menjabat tuh Pak tuh. Kendala apa saja yang sudah ditemui di lapangan? Apalagi saya lihat Pak Mudar lebih banyak di lapangan tuh Pak tuh. Iya. Jadi kendala-kendala di lapangan cukup banyak. Coba itulah namanya tugas. Gitu, itu utamanya kendala-kendala terjadi di lapangan itu kenapa bahwa sarana prasarana yang belum memadai dalam hal pengolahan sampah. Kemudian kendala-kendala yang lain itu kayak kita sampaikan tadi itu, bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar atas kebersihan lingkungan. Mereka masih buang sampah sembarangan. Iya, tapi syukur alhamdulillah untuk wilayah Kota Bungku kami itu mungkin dulunya itu yang sering masih mau buang sampah sembarang, ketika kami sudah tetapkan bahwa di sini TPS sementara kontainernya, mereka tidak ada lagi pembuangan sampah sementara di sungai. Mereka sudah cari tempatnya itu. Sudah itu maksud saya kemarin kenapa saya sampaikan kepada di Bahodopi harus kita bikin begitu. Saya kan pertama begitu dulu di Bungku Tengah itu, bagaimana saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa masyarakat ada kesadaran. Jadi sekarang ini walaupun agak jauh 1 kilo, tapi mereka bisa, karena di sana mereka sudah tahu bahwa ada tempat pembuangan sampah sementara. Dari situlah mereka bisa membuang sampahnya. Biasa juga mereka datang simpan sampahnya di situ. Teman-teman biasa kebersihan mengeluh, Pak, ini ada orang yang cuma simpan sampahnya. Saya bilang sabar. Namanya pengolahan sampah itu menyadarkan masa itu tidak akan segampang itu. Lama kita sadarkan mereka supaya mereka bisa sadar bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Ini kan Pak, contoh lah Pak, Pak Kabit ini bisa menyediakan tuh contoh gini Pak. Apa yang harus sebenarnya disediakan di Bahodopi selain TPS 3R tadi itu Pak? Apa lagi Pak yang harus harus segera direalisasikan begitu Pak? Yang harus segera dilanjutkan selain TPS 3R di Bahodopi itu termasuk itu juga itu tadi tong-tong sampah yang di pinggir jalan itu. Tapi kalau memang kita maunya sampah terpilah dari rumah itu, kita harus siapkan 3-4 warna itu supaya kita bisa edukasi masyarakat. Tapi karena kalau tidak ada itu, masyarakat tidak tahu ini warna ini sampah apa ini. Mereka pikir mungkin cuma warna-warna supaya keren. Tapi sebenarnya di warna itu ada tujuan tersendiri. Betul. Berarti lebih ke edukasi lagi. Lagi. Jadi ketika kita simpan itu warna-warna itu, jadi itu mungkin bisa kita print di gambar, kita tempel di situ bahwa di warna ini, di sini nih sampah ini yang dibuang. Saya kemarin itu di mana, di taman-taman kota itu, karena itu drum saya potong, saya cat, baru saya tempel. Ini Pak, sudah 5 tahun toh Pak, proker apa saja yang sudah jalan Pak selama kepemimpinannya Pak Kabit di bidang
Iya, sampah dan jadi yang sudah mulai jalan itu pertama bank sampah. Bank sampah kami insya Allah pelan-pelan sudah jalan. Kemudian kemarin itu kami membuat suatu inovasi. Inovasi itu jadi itu inovasi itu Mobasa. Apa itu Pak artinya? Mobasa itu kan bahasa bungku itu Iya. Mobasa itu apa kalau bahasa bungkunya itu orang bersanji begitu. Oh, iya. Mobasa. Jadi di situ diartikan Morowali bebas sampah. Oh iya iya iya. iya. Mobasa, Morowali ada inovasi Iya. itu. Jadi kemarin alhamdulillah dia masuk urutan ketiga. Oh iya boleh luar Urutan biasa ketiga Pak. dari Kabupaten Morowali itu yang kami itulah dengan Mobasa itu semua item kegiatan yang dilakukan harus bagaimana pilah sampah dari rumah kalau mau bebas sampah, Iya. bagaimana pengolahan sampah yang baik, bagaimana sampah organik bisa kita jadi pupuk, sampah yang bisa daur ulang kita ambil kembali Iya. untuk daur ulang. Itulah untuk Mobasa itu dia bisa sukses, itulah semua item pekerjaannya. Iya Pak. Kalau mau sukses Mobasa itu Morowali bebas sampah. Kalau Pak, proker yang akan datang yang sudah ada di pikirannya Pak Kabit, cuman belum terrealisasi. Alhamdulillah kami di Bungku itu sudah ada pusat daur ulang sampah. Iya. Insya Allah kami sudah mulai jalankan pelan-pelan pusat daur ulang sampah. Sudah ada juga kemarin itu TPS 3R bantuan dari kementerian. Itu sementara kami akan jalankan yang belum diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Ketika itu kami jalankan itu otomatis sampah yang terbuang di TPA itu akan mulai berkurang. Iya. Saya berpikir itu, saya punya hayalan itu, bagaimana saya turun itu di kota Bungku itu jadi semua sampah itu sudah pada posisinya. Iya betul. Organik disimpan organik, Iya. LB3 disimpan LB3, anorganik disimpan organik. Iya. Saya menghayalnya begitu. Iya, Pak. Makanya itu harus kita siapkan dulu. Iya. Bagaimana masyarakat supaya sadar itu. Iya betul betul. Iya, sadar itu. Kemudian masyarakat juga sudah bisa mungkin karena ada nilai ekonomi seperti sampah ini, mungkin dia sudah bisa bawa ke bank sampah unit atau bank sampah induk. Iya. Saya membayangkan hayalan saya akan begitu nanti ke depan. Kalau Pak, harapannya Pak Mudar untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali ke depannya. Harapannya Pak Mudar. Bagaimana? Untuk harapan saya ke depannya Dinas Lingkungan Hidup itu memang Dinas Lingkungan Hidup memang suatu instansi di Kabupaten Morowali yang syarat akan pekerjaan yang berat. Betul. Karena masalah lingkungan. Betul, betul. Nah, disitulah bagaimana di Dinas Lingkungan Hidup itu semua teman-teman di dinas itu bergerak. Bagaimana kita supaya menyelamatkan lingkungan. Kita menghimbau kepada masyarakat, kepada teman-teman perusahaan-perusahaan, bagaimana kita turun ke lapangan memberikan himbauan kepada masyarakat supaya tidak melakukan pengerusakan lingkungan. Itu harapan saya. Masih ada pertanyaan? Izin tanya, Pak. Kalau kemarin kami kan sempat podcast juga dengan Bank Sampah Merdeka. Nah, kemarin kami tanyakan, mungkin nggak sih bank sampah itu ada di Kecamatan Bahodopi? Tapi dari mereka kan kendalanya di jaringan, Pak. Mungkin dari Pak Kabit sendiri gimana sih menghadapi kendala tersebut? Kira-kira ada saran atau kayak gimana tindakannya? Saya kalau untuk bank sampah di Kecamatan Bahodopi lebih bagus lagi kalau ada. Kemarin dari Merdeka sudah datang ke saya, ke kami menghadap di kantor bahwa mereka itu sudah lama terbangun itu bank sampah Merdeka itu. Tapi yang kemarin sampaikan mereka itu masalah pengangkutan sampahnya bagaimana seandainya, karena mereka belum punya sarana prasarana sama sekali. Iya. Jadi kemarin itu kami siap. Namanya bank sampah induk itu dia harus melayani cabang-cabangnya. Iya. Apapun kebutuhannya, mungkin sampahnya sudah waktunya diambil ya kita ambil. Kalau memang di situ dia bantu nanti seumpamanya mungkin kayak mesin press untuk plastik, kita upayakan untuk membantu. Oh berarti Pak Di sangat mendukung ya sebenarnya. Sangat mendukung untuk Masih bank ada sampah. pertanyaan dari Tanya lagi, kalau ini Pak, biasanya kendala bank sampah kan lebih ke armada, terus jenis sampah yang bisa dibelinya, sama lebih ke harga jual Ya, sampah. Kalau sejauh ini kendala-kendala yang udah dihadapi bank sampah itu apa saja, Pak?
sebenarnya itu kalau untuk jenis-jenis sampah itu semua terbeli, nggak ada terbeli, semua terbeli karena namanya sampah kecuali itu sampah residu tadi itu yang tidak, tapi semua itu terbeli, semua diambil dan semua ada harganya. Untuk kendala-kendala harga itu kita namanya bank sampah itu tidak mencari keuntungan. Tidak terlalu banyak mencari keuntungan. Yang penting ada bisa operasional, kita bisa jalankan itu bisa lah. Maksudnya bukan kita kan namanya bank sampah itu tidak kayak bisnis murni begitu. Berarti lebih ke supaya bisa kurangi sampah. Kurangi sampah. Bagaimana caranya kita punya anggota-anggota bank sampah bisa sejahtera. Betul. Jadi disitulah perannya bank sampah induk itu. Bagaimana untuk memfasilitasi dalam hal penjualan barang. Bisa kerjasama dengan vendor-vendor yang ada di luar yang lebih bagus harganya. Saya rasa kalau untuk harga itu sampah sekarang semakin nilainya semakin banyak, semakin ekonomis nilainya itu. Yang kemarin mungkin harga 1.000, sekarang sudah mulai hampir 2.000, 3.000-an. Itu sekarang harga sampah itu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan dari 75 orang di belakang kamera? Nggak ada, Midi? Oke, Pas. Sebelum kita tutup dialog kita selanjutnya, Pak. Harapannya Pak Kabid sebagai perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk masyarakat Morowali, mungkin ada pesan-pesannya tentang sampah atau tentang lingkungan dari Pak Kabid sebagai perwakilannya Dinas Lingkungan Hidup. Langsung ke pemirsa, Pak. Ya, jadi harapan saya kepada teman-teman utamanya masyarakat Kabupaten Morowali itu, marilah kita kelola sampah dengan bagus. Marilah kita membiasakan diri memilah sampah dari rumah. Karena dengan adanya mengelola sampah dengan bagus, pilah sampah dari rumah, sampah itu akan terkelola dengan bagus di mana tempat kita bawa. Seumpama kita bawa ke TPS, itu akan mengurangi pekerjaan anggota yang mengelola sampah di satu kegiatan atau di TPS atau di TPA. Jadi harapan saya bagaimana kita menjaga lingkungan ke depannya, karena bersih lingkungan itu berarti kita juga manusianya akan sehat. Ya, mungkin itu dari saya. Betul, Boy, luar biasa, Pak. Boy, terima kasih banyak ini Pak sudah menyempatkan waktu datang ke podcast Kos Bawa Dopi. Oke, terima kasih telah menonton podcast Kos Bawa Dopi. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Bung Morowali. Thank you, see you the next podcast.